Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu sekalian, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Marilah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa, memohon kepada Allah agar pembelajaran yang kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan. Berdoa dimulai, selesai. Alhamdulillah anak-anak ibu sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran sudah dipersiapkan peralatannya. Ayo dipersiapkan terlebih dahulu. Materi pembelajarannya kita di sini masih materi pembelajaran IPS yang ada di kelas 8 semester ganjil. Kita lihat di sini peta konsepnya, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Di sini terbagi atas mobilitas sosial, pluralitas, konflik dan integrasi. Kita masih masuk di mobilitas sosial. Yang kemarin yang pertama pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang ketiga, faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Yang keempat, saluran-saluran mobilitas sosial. Dan kelima, dampak mobilitas sosial. Kita masuki yaitu yang kelima, dampak mobilitas sosial. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, di sini Ibu mengharapkan anak-anak sekalian mampu menyebutkan dampak positif dan negatif dari mobilitas sosial. Kita masih di bab kedua, pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Masih di materi mobilitas sosial. Nah, kita masuki materi pada pagi hari ini yaitu dampak mobilitas sosial. Dampak mobilitas sosial. Sebagaimana kita ketahui bahwa mobilitas sosial di sini ada mobilitas yang naik yang akan membuat seseorang menjadi hebat di mata orang lain dan masyarakat. Begitu juga sebaliknya dengan mobilitas sosial yang turun. Di sini mobilitas sosial dampaknya ada dampak positif dan ada dampak negatif. Kita masuki dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, perubahan sosial lebih baik. Yang ketiga, integrasi sosial meningkat. Kita masuki poin yang pertama dari mobilitas sosial yang berdampak positif. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Tentunya di sini kita akan lihat dengan adanya jabatan baru, seseorang akan membuatnya semakin semangat dalam bekerja sehingga menggapai jenjang berikutnya yang lebih tinggi. Yang kedua, perubahan sosial lebih baik. Mobilitas sosial yang naik tentunya akan mengangkat harkat dan martabat seseorang, dan juga akan mendorong yang lainnya untuk berlomba-lomba. Karena mobilitas sosial di sini di dalam masyarakat atau lingkungan pekerjaan selalu yang dinamis. Yang ketiga, integrasi sosial. Meningkatkan level baru, tentunya akan banyak tantangan baru yang berbeda. Ini akan mendorong masyarakat untuk selalu mencoba hal-hal yang baru dan baik pula. Dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Yang kedua, konflik antar kelas. Yang ketiga, konflik antar kelompok sosial. Yang keempat, rasa solidaritas yang berkurang. Yang kelima, rasa takut yang timbul. Yang pertama, kita masuki yang negatif. Terjadinya konflik antar generasi. Konflik antar generasi disebabkan karena adanya benturan nilai dan juga kepentingan antar generasi yang satu dengan generasi yang lainnya. Ditambah lagi, generasi yang lain ini memiliki nilai-nilai baru dengan adanya keinginan untuk mengadakan perubahan. Kedua, konflik antar kelas sosial. Dalam masyarakat memiliki berbagai bentuk kelas sosial atau stratifikasi sosial. Sehingga jika terjadi perbedaan kepentingan antar kelas sosial, maka dapat memicu terjadinya konflik. Contohnya konflik antar buruh dan pemimpin perusahaan yang menuntut kenaikan upah karena adanya tujuan untuk menaikkan pendapatannya yang dapat berpengaruh pada status sosialnya. 3. Konflik antar kelompok sosial. Kelompok sosial di dalam masyarakat dapat diakibatkan dari ideologi,
profesi, agama, suku, dan ras. Bila salah satu kelompok berusaha untuk mendominasi kelompok lain, maka akan timbul konflik. Contohnya konflik antara para tukang ojek dengan para tukang becak dalam pembagian batas daerah penumpang atau konsumen. Keempat, rasa solidaritas yang berkurang. Rasa solidaritas yang berkurang akibat ingin menjadi yang terbaik. Yang kelima, rasa takut yang timbul. Rasa takut yang timbul jika jabatannya turun atau bahkan mengakibatkan stres ataupun depresi. Baiklah anak-anak, Ibu akhiri, semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.